Bapak Ibu, para hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita bertanya kepada pemerintah Indonesia, masalah apa yang harus kita selesaikan, persoalan yang ada di Indonesia, Indonesia pasti akan menjawab, itu hanya masalah kesejahteraan tanah Papua dan masalah kemiskinan tanah Papua. Kalau kita tanya kepada LIPI, apa yang menyelesaikan persoalan di tanah Papua, mereka akan menjawab, ada 4 akar persoalan harus diselesaikan. Kalau kita bertanya kepada TNI Polri, apa yang persoalan harus ditanyakan kepada masalah Papua, mereka akan katakan, karena ada teroris, ada KKB, ada kriminal, dan lain sebagainya, karena itu kita basmi mereka. Kalau ditanya kepada orang asli Papua, apa yang konflik yang ada di tanah Papua, mereka pasti akan menjawab, kami akan menentukan nasib sendiri. Kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu hiduplah dan jagailah seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 16 yang berbunyi, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Sebab orang asli Papua tidak akan pernah berimigrasi ke pulau-pulau yang lain, tetapi kami akan tinggal di sini dan mati di sini dan hidup di sini. Karena itu jagalah negeri ini, jagalah pulau ini sampai Tuhan datang. Dalam minggu-minggu ini, berita lokal, nasional, media internasional heboh dengan TNPB di bawah pimpinan Jenderal Egyanus Kohoya membakar pesawat susi air dan mensandarkan pilot negara asing dari Selandia Baru atas nama Philip Market. Sampai saat ini, kemudian TNPB OPM sudah menyampaikan pernyataan sikap yaitu 6 poin. Yang pertama, TNPB minta hentikan itu bantuan militer kepada Indonesia. Yang kedua, TPN OPM meminta untuk mengangkat isu West Papua ke PBB. Nomor 3, TNPB OPM meminta Dewan Keamanan Manusia untuk segera masuk di tanah Papua untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua. TNPB dan OPM juga meminta organisasi PBB mengakui, mengoreksi kesalahan terselubung dalam menyerangkan sejarah orang Papua yang sampai hari ini kepunahan masa depan. TNPB juga meminta pengadilan pidana internasional kemudian menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia Indonesia di Papua Barat. TNPB OPM juga meminta Indonesia menarik semua personil militer non-organik yang merajalela di tanah Papua. Karena itu selesaikanlah sesuai dengan permintaan mereka. Sebab mereka ini bukan anak hutan, mereka ini bukan teroris, mereka ini bukan anak yang dari mana-mana. Tetapi TNPB dan OPM lahir dari hasil perkawinan paksa dan itu anak bapak sendiri. Karena itu selesaikanlah dengan mereka dengan baik. Bagaimana mungkin kami orang-orang Papua dan warga jemaat Gidi menyanyikan lagu rohani untuk Tuhan pada perayaan hari ulang tahun ini. Sementara kami diusir dan tinggal di hutan. Sementara kami meninggal di hutan. Sementara kami melahirkan anak-anak di hutan. Sementara kami dibuang di hutan rimba Dungma, hutan rimba Intan Jaya, hutan rimba Pegunungan Bintang, hutan rimba Maifrat. Kami seperti bangsa Israel yang dibuang dan meratap di sungai Babylon. Tetapi ada satu hal yang gereja Indonesia yang berdiri kuat hari ini, yaitu kami berdiri bersama Tuhan yang tidak pernah mati. Selamat berulang tahun Gidiku yang ke-60. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Sambutan yang sudah sampaikan lengkap sudah. Puji Tuhan, kita tepuk tangan lagi. Ya, luar biasa, itu baru tenaga dalam yang benar-benar. Dengan demikian, usailah ibadah perayaan HUT Gereja Injili di Indonesia yang ke-60 tahun telah selesai. Foi, Yepmum, Henalabok, Perop, Nabo, Dawem, Koyao, Tabea Mufa, Wanyambe, Telebe, Kuntrebe, Matur Suhun, Wanilak, Ae, Yaki-Yaki, Kinaonako, Wah, 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 wah,